Setelah tahu binary search tree, sekarang saatnya kita bahas AVL tree. AVL tree adalah sebuah binary tree yang lebih seimbang, diciptakan oleh ahli matematik Rusia, Adel Shklersky dan Landis, sehingga disebutlah AVL. Di sini ada proses rotasi agar tree tidak berat atau panjang sebelah. Seimbang atau tidaknya dengan melihat yang namanya balance vector. Balance vector bisa disimpulkan dengan garis miring -1 garis miring atau angka -1, 0, dan 1. Mari kita lihat terlebih dahulu seperti apa balance vector itu. Jadi seperti kalian lihat di sini, kalau dia pasang kiri dan kanan menandakan dia adalah 0 sehingga disebut dengan balance. Tapi ketika hanya ada satu buah saja di sebelah kiri, maka dia akan ditandai dengan -1. Kalau dia kosong, tidak ada pasangan kiri dan kanannya, berarti tetaplah kosong ya. Dan kalau dia ada di kanan, berat sebelahnya berarti dia adalah +1. Sekarang kita lihat yang not balance tree. Jadi kalau tidak balance berarti tidak AVL tree. Kita lihat di sini, yang ini dia turunannya ada sebanyak 2 sehingga dibilang -2. Begitu pula yang ini, turunan sebanyak 2 sehingga disebut +2. Hal seperti ini seandainya ada saja satu buah yang bertanda +2 ataupun -2 membuat dia tidak balance sehingga tidak disebut sebagai AVL tree. Untuk membuat dia balance, berarti AVL tree memiliki mekanisme tree rotation. Tergantung kondisinya, rotasi bisa dilakukan secara single rack rotation, single left rotation, double rack rotation, ataupun double left rotation. Mari kita lihat contohnya. Single rack rotation yang terjadi adalah dia akan melakukan rotasi ke arah kanan. Yang kalau kalian lihat di sini memang tidak balance, maka ketika K1 dan K2 dirotasi, maka terjadilah seperti ini, rotasi ke sebelah kanan. Kita lihat lebih jelas lagi contoh single rack rotation. Pada tree ini, kita akan coba memasukkan angka 1, yang kalau angka 1 dimasukkan ketika kalian lihat, dia akan ditaruh di paling bawah, membuat dia berat sebelah di sebelah kiri. Maka perlu dilakukan single rack rotation, yang membuat 2-nya naik, 4-nya naik, 8 dan 10 turun ke bawah, tapi 6-nya akan berada di bagian 8, dan 1-nya ikut naik. Ini barulah balance dengan melakukan single rack rotation. Kita lihat visualisasinya. Kali ini saya akan menggunakan visualalgo.net. Ini juga adalah salah satu website yang bisa digunakan untuk memvisualisasikan algoritma. Di sini saya akan coba masukkan angka 1 seperti tadi saya bilang. Kita masukkan 1, maka dia akan menaruh satunya di paling bawah. Dari sini, dia akan lakukan pengecekan ke atas. Ketika dia tahu bahwa dia ada 2 kedalaman, artinya tidak balance, sehingga perlu dilakukan rotasi. Maka dia akan rotasi seperti demikian. Dan jadilah single rack rotation. Berikutnya ada single left rotation. Kurang lebih sama, bedanya dia diputar ke sebelah kiri, tergantung kondisi ya. Nah, yang baru ini adalah double left rotation. Jadi dia akan melakukan rotasi 2 kali, ke kiri dan ke kanan. Jadi kalau kalian perhatikan, K2 akan diputar ke atas, lalu sekali lagi ke kanan, sehingga K2-nya akan di atas, sehingga hasil akhir seperti ini. Kita lihat contohnya kurang lebih seperti ini. Di tree yang sama, kali ini akan kita masukkan 5. 5, dia akan masuk ke sebelah sini. Mengakibatkan dia ada 2 kedalaman ke kiri dan ke kanan yang perlu dirotasi 2 kali. Makanya dilakukan double rack rotation. Dan kalian lihat hasilnya, dia ke kiri, berarti 6-nya akan naik sekali, lalu naik sekali lagi dan lakukan pemasangan anak-anaknya itu pada hasil rotasinya. Mari kita lihat visualisasinya. Saya akan masukkan angka 5 ke dalam sini, yang menandakan dia akan dimasukkan ke paling bawah pastinya. Dan di sini akan ada pengecekan sekali, 2 kali, dan 3 kali menandakan bahwa dia ada 2 buah yang perlu dilakukan rotasi, yaitu ke kiri. Sekali ini dia sudah lakukan rotasi ke kiri, dan dia cek lagi bahwa dia lakukan rotasi ke kanan, dan inilah hasil akhirnya. Sama seperti yang kita lihat di hasil yang ini. Untuk yang double rack rotation kurang lebih sama, bedanya dia hanya ke kanan lalu ke kiri. Kalau kalian belum jelas, kita lakukan satu contoh lagi. Contoh untuk single left. Misalkan kita akan masukkan node P, J, dan B, dan P dan J-nya kalian sudah tahu bentuknya seperti ini. Lalu B, ketika dimasukkan, dia akan pasti berat sebelah ke kiri, sehingga perlu dilakukan 1 kali single left rotation. Yang ini simple ya, jadi kalau kalian rotasi, maka hasilnya akan J-nya ke kanan, dan P-nya akan turun ke bawah. Lalu kita akan coba yang double left. Double left, kita akan masukkan node C. Kalau kalian perhatikan, node C akan masuk ke sebelah sini, dan membuat dia ada 2 kali kedalaman yang harus kita rotasi secara double, left dan right. Biar kalian nggak bingung, maka pecahkan dulu bagian yang perlu dilakukan rotasi, yaitu ini. Dari sini kalian lihat, rotasi sekali ke kiri, rotasi sekali lagi ke kanan. Maka hasilnya adalah seperti ini. C-nya naik dulu ke tengah, lalu diputar B-nya supaya turun ke bawah, dan D-nya juga akan menjadi ke sebelah kanan. Lalu hasil akhirnya adalah kurang lebih seperti ini. Itulah dia tentang AVL tree. Thank you for watching, keep learning, sampai jumpa di tutorial berikutnya.